Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Listiana, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya akan memaparkan terkait koneksi antar materi yang akan membahas terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan memaparkan 3 bahasan, yakni 1. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, 2. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru setelah saya mempelajari modul 1.1, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya merangkum bahwasanya asas pendidikan Ki Hajar Dewantara ini terbagi menjadi 2. Pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya melihat pada transfer ilmu saja, akan tetapi sebagai pendidik kita harus melihat karakteristik peserta didik untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan itu bukanlah menuntut peserta didik, akan tetapi menuntun peserta didik terhadap kekuatan kodrat yang telah dimiliki oleh setiap peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Peserta didik akan bermanfaat di masyarakat. Yang kedua, kesimpulan atas dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni ada 3. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun ini meyakini bahwa guru perlu membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Tujuan dari pendidikan yang menuntun ini untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa. Yang kedua, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Ini adalah prinsip penting dalam pendidikan yang mengakui bahwa setiap anak memiliki potensi dan keadaan alami yang peserta didik miliki, yakni sosial budaya. Pendidik diwajibkan untuk menghadirkan sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Kesimpulan terakhir yakni tentang trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan ini sangat penting dalam membersamai siswa. Yang pertama yakni Ingarso Sungtulodo, diharapkan menjadi suri teladan atau contoh bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua yakni Ing Madya Mangunkarsa. Ketika membersamai siswa, guru diharapkan untuk memberi motivasi dan dorongan. Dan yang terakhir yakni Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berarti mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Maksudnya, jangan berusaha menarik peserta didik dari depan. Peserta didik yang masih belajar sebaiknya diberikan mencari jalannya sendiri. Jika peserta didik salah, barulah pendidik boleh mengarahkannya. Pelajari modul 1.1, saya berorientasi menilai peserta didik pada kognitif dan afektifnya saja. Kemudian melihat materi pada ketuntasan materi sebagai orientasi utama saya. Yang ketiga, pembelajaran belum melihat pada konteks sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu objek pembelajaran, yang saya yakini bahwa murid itu adalah objek dan guru adalah subjek. Pelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa orientasi nilai bukan hanya nilai kognitif dan afektif saja, akan tetapi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian yang kedua, ketuntasan materi bukanlah sebagai orientasi utama. Kita perlu menyadari bahwa karakteristik anak adalah hal yang utama. Kita harus mengenali karakteristik dari setiap peserta didik yang kita ajarkan. Keterkaitan sosial dan budaya yang diajarkan oleh pendidik akan melestarikan kebudayaan yang ada di lingkungan peserta didik ataupun pendidik itu sendiri. Dan di kelas yang akan saya segera terapkan yakni yang pertama, pembelajaran tidak menuntut siswa tapi menuntun dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yakni lebih banyak
menerapkan pembelajaran abad 21 di dalam pembelajaran bahasa Inggris, antaranya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang dihadirkan dalam proses mengajar atau proses pembelajaran antara peserta didik dan saya sendiri, yaitu sebagai pendidik.